Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maman Suryaman. Di sini saya akan menjelaskan yaitu sistem pengendalian manajemen pada BNI. Di sini tak lupa kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah SPM ini yaitu Ibu Purwatiningsih, SPD MMMAK. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum memulai, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yaitu Kaila Laila Rahma, Lutfan Suryananda, Maman Suryaman, Rahel Aulia, dan Rizka Hanifah. Oke, sekarang kita masuk ke latar belakang saja. Di sini latar belakangnya kita mengambil hanya 3, yaitu sistem pengendalian penting bagi perusahaan, BNI merupakan salah satu bank BUMN terbesar, dan BNI melakukan transformasi digital dan pengembangan kinerja, yang mana sistem pengendalian manajemen itu penting bagi perusahaan karena digunakan untuk mengontrol kegiatan operasional supaya berjalan sesuai tujuan perusahaan. Jadi perusahaan bisa mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan sudah efektif atau belum. Yang kedua itu saya akan menjelaskan juga yaitu kelompok kami memilih BNI karena BNI merupakan salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari total aset, jumlah kredit, dan dana pihak ketiga yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir itu kita selain akan menjelaskan juga yaitu di sini kan BNI melakukan transformasi digital pengembangan kinerja, yang mana selain meningkatkan kualitas operasional perusahaan, BNI juga melakukan transformasi digital melalui pengembangan layanan digital seperti Wonder by BNI dan BNI Direct. Oke, setelah latar belakang kita akan masuk ke profil perusahaan, yang mana di sini BNI itu berdiri pada 5 Juli 1946, bank BUMN pertama dan go public pada tahun 1996 dan salah satu bank terbesar di Indonesia. Yang mana logo BNI tersebut yang tertera di layar seperti ini. Jadi di sini intinya itu adalah BNI itu didirikan pada 5 Juli 1946 menjadi bank pertama milik pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan, dan seiring perkembangan perusahaan pada tahun 1996 BNI menjadi bank BUMN pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sehingga resmi menjadi perusahaan publik. Dan yang terakhir itu pada saat ini juga BNI menjadi satu bank terbesar di Indonesia yang terlihat dari total aset, kredit, dan dana pihak yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya ada visi dan misi dari PT BNI. Visinya menjadi lembaga keuangan global terpercaya yang unggul dalam inovasi dan kinerja secara berkelanjutan. Misinya yang pertama, menyediakan layanan keuangan dan solusi digital yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah domestik maupun internasional. Yang kedua, menciptakan nilai yang optimal bagi investor serta menjaga integritas dan tata kelola perusahaan yang baik. Ketiga, menjadi mitra strategis untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Setelah itu, kita masuk ke struktur organisasi, yang mana struktur organisasi ini merupakan susunan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam perusahaan agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik, yang mana di dalamnya itu menjalankan kegiatan usahanya. BNI dipimpin oleh direktur utama yang dibantu oleh beberapa direktur yang membawahi bidang tertentu seperti keuangan, operasional, teknologi informasi, dan manajemen risiko. Yang mana dengan adanya struktur organisasi tersebut, setiap bagian perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga kegiatan operasional perusahaan menjadi lebih efektif dan terarah. Selanjutnya, sistem pengendalian manajemen. Ada 4. Yang pertama, pengendalian operasional dilakukan untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai target. Yang kedua, pengawasan internal, membantu perusahaan meminimalkan kesalahan dan risiko operasional. Yang ketiga, evaluasi kinerja, digunakan untuk menilai efektivitas kerja perusahaan. Dan yang terakhir, manajemen risiko, cara perusahaan mengantisipasi dan mengurangi kemungkinan kerugian atau masalah yang bisa terjadi dalam perusahaan. Di slide selanjutnya ada pelaksanaan kinerja. Pelaksanaan kinerja dalam sistem pengendalian manajemen adalah proses penerapan rencana dan strategi perusahaan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pada tahap ini, perusahaan menjalankan berbagai aktivitas operasional, mengerahkan sumber daya manusia,
serta memastikan setiap bagian bekerja sesuai target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kinerja juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas layanan, dan juga daya saing perusahaan. Pelaksanaan kinerja dari perusahaan BNI dilakukan melalui transformasi digital atau pengembangan layanan digital seperti Wonder by BNI dan BNI Direct. Wonder by BNI dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan digital kepada nasabah. BNI Direct dilakukan untuk mempermudah transaksi digital bagi nasabah perusahaan dan bisnis. BNI juga melakukan digitalisasi layanan untuk membantu nasabah melakukan transaksi dengan lebih cepat, mudah, dan efisien melalui layanan digital perusahaan. Pelaksanaan kinerja BNI juga didukung dengan pengembangan SDM melalui penerapan budaya kerja akhlak dan sistem New Way of Working. Program tersebut dilakukan agar karyawan mampu bekerja lebih adaptif, inovatif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi perbankan. Baik teman-teman, pada bagian ini aku akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja pada perusahaan Bank BNI, yaitu perusahaan BUMN. Jadi, pengukuran kinerja ini dilakukan untuk melihat apakah perusahaan itu berjalan dengan baik dan apakah perusahaan itu mencapai targetnya. Nah, yang pertama kita lihat dari sisi kreditnya. Kredit pada perusahaan Bank BNI mencapai 775,9 triliun. Nah, ini menunjukkan kalau aktivitas bisnis pada perusahaan Bank BNI terus meningkat karena semakin banyak masyarakat maupun perusahaan yang menggunakan layanan pinjaman dari Bank BNI. Kedua, kita lihat dari aset perusahaan. Pada total aset perusahaan Bank BNI mencapai 1,1298 triliun. Besarnya aset ini menunjukkan kalau kondisi perusahaan itu cukup stabil dan memiliki kemampuan finansial yang kuat. Jadi, semakin besar aset suatu perusahaan, biasanya tingkat kepercayaan masyarakat juga semakin tinggi. Oke, selanjutnya ada peningkatan layanan digital. Ini menjadi salah satu indikator keberhasilan transformasi digital pada perusahaan Bank BNI. Lewat layanan seperti Wonder by BNI dan BNI Direct. Nasabah jadi lebih mudah melakukan transaksi secara cepat dan praktis. Jadi bisa disimpulkan kalau pengukuran kinerja BNI tidak hanya dilihat dari keuntungan perusahaan saja, tetapi juga dari pertumbuhan kredit, aset, dan perkembangan layanan digital. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang pengawasan dan evaluasi kinerja pada Bank BNI. Tujuan dari pengawasan dan evaluasi ini adalah supaya seluruh kegiatan perusahaan itu tetap berjalan sesuai dengan aturan dan target perusahaan untuk bisa tercapai. Nah, yang pertama yaitu audit internal. Audit internal itu dilakukan untuk memastikan semua kegiatan operasional perusahaan itu berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi, kalau kesalahan ataupun penyimpangan perusahaan itu bisa langsung mengetahuinya. Kedua, yaitu manajemen resiko. Nah, manajemen resiko ini dilakukan untuk meminimalkan resiko yang bisa merugikan perusahaan. Misalnya seperti resiko kredit macet atau masalah operasional lainnya. Selanjutnya ada pengendalian internal. Nah, pengendalian internal itu digunakan untuk mengawasi aktivitas operasional perusahaan agar tetap berjalan dengan baik serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan maupun kecurangan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi layanan digital. Evaluasi ini dilakukan supaya kualitas layanan digital Bank BNI terus meningkat dan bisa memberikan kenyamanan yang lebih baik untuk nasabahnya. Jadi dengan adanya pengawasan dan evaluasi kinerja, Bank BNI dapat menjadi stabilitas perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah membahas gambaran umum mengenai Bank Negara Indonesia, berikutnya kita akan membahas bagian analisis. Pada bagian ini akan dibahas beberapa poin penting terkait kelebihan yang dimiliki
PT BNI, serta tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan dan mengembangkan layanan perbankannya di era digital. Kelebihan dari PT BNI diantaranya layanan digital yang terus berkembang. Jadi, BNI ini berhasil meningkatkan kualitas layanan melalui aplikasi digital seperti Wonder by BNI dan BNI Direct. Kemudian, brand yang cukup kuat, yang dimana BNI termasuk salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia. BNI juga memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Tetapi di sisi lain, tentunya Bank Negara Indonesia juga memiliki beberapa tantangan, di antaranya persaingan bank digital. Persaingan bank yang semakin ketat menjadikan BNI harus terus berinovasi agar mampu bersaing dengan bank digital dan perusahaan fintech. Kemudian terkait keamanan data, di sini BNI juga harus terus meningkatkan penggunaan layanan digitalnya agar data nasabah itu tetap bisa terlindungi dengan baik. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Bank Negara Indonesia telah menerapkan sistem pengendalian manajemen dengan cukup baik melalui pelaksanaan, pengukuran, pengawasan, serta evaluasi kinerja perusahaan. Penerapan sistem tersebut dilakukan untuk mendukung efektivitas operasional perusahaan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. BNI juga terus melakukan transformasi digital melalui pengembangan layanan seperti Wonder by BNI dan BNI Direct, guna memenuhi kebutuhan nasabah di era digital. Selain itu, perusahaan menerapkan pengawasan internal, audit internal, dan manajemen risiko untuk menjaga stabilitas operasional serta meminimalkan risiko perusahaan. Melalui penerapan sistem pengendalian manajemen yang baik, BNI mampu meningkatkan kinerja perusahaan, menjaga kepercayaan masyarakat, serta mempertahankan daya saing di industri perbankan Indonesia. Demikian pembahasan mengenai sistem pengendalian manajemen pada Bank Negara Indonesia. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman mengenai penerapan sistem pengendalian manajemen dalam perusahaan perbankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.